Ya, assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Taenia pisiformis, definisinya, serta morfologinya bagaimana seperti itu. Sebelumnya, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Saya dari kelompok 7, nama saya Widya Rizky Antika, NIM saya 1911S38 dari kelas D3B Analis Kesehatan. Apa sih itu Taenia pisiformis? Taenia pisiformis biasa disebut cacing pita kelinci adalah cacing pita endoparasit yang menyebabkan infeksi pada lagomorf, tikus, dan karnivora. Taenia pisiformis dewasa biasanya terjadi di dalam usus kecil inang definitif pada hewan karnivora. Nah, untuk klasifikasi ilmiahnya ada apa saja sih? Nah, yang pertama ada kingdomnya. Kingdomnya itu yaitu Animalia. Yang kedua filmnya itu ada Playhelminthes. Yang ketiga ada kelasnya itu Cestoda. Yang keempat ada ordo itu Cyclopildea. Nah, yang kelima itu ada familinya Taenidae. Yang keenam ada genus yaitu Taenia serta spesiesnya sendiri Taenia pisiformis. Nah, morfologi Taenia pisiformis itu bagaimana sih? Untuk morfologi dewasanya, pada tahap dewasa, Taenia pisiformis terdiri dari socklex dengan 4 pengisap dan rostellum bersenjata. Pada daerah lehernya memiliki bentuk yang pendek, pada serangkaian proglottoidnya bereproduksi, ada sebagian yang berkembang dan sebagian yang belum berkembang. Sedangkan proglottoid yang berkembang di tahap dewasa, pada organ reproduksi dapat membentuk grafit dengan rahim yang membesar berisi telur yang dibuahi. Nah, untuk morfologi telurnya, pada telur cacing socklex disebut sebagai organ tubuh Cestodae yang melekat pada dinding usus. Pada telur Taenia pisiformis, bagian dinding kistanya itu mengandung sel inflamasi campuran antara lain kutikula tebal, dan badan parenkim terlihat jelas memiliki diameter 6-8 mm atau setara 0,24-0,7 in. Hal ini itu disebut dengan sistercosis. Nah, apa sih itu sistercosis? Nah, sistercosis itu merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan infeksi akibat dari telur cacing pita. Nah, untuk siklus penularannya, telur itu masuk ke lingkungan melalui kotoran anjing. Dalam kotoran tersebut, terdapat proglotid grafit yang menampung telur Taenia pisiformis yang pada akhirnya dilepaskan dari proglotid ke vegetasi di dekatnya. Telur kemudian ditelan oleh kelinci lewat vegetasi yang dimakannya. Setelah berada di dalam usus kelinci, fase larva atau skopir akan menembus ke dalam dinding usus dan menembus hati. Ketika cacing mencapai hati, larva berubah menjadi bentuk sketerus. Sketerus ini akan menetap di hati selama kurang lebih 2-4 mingguan. Kemudian akan berpindah ke rongga peritoneum di mana ia akan menunggu inang definitif untuk memakan kelinci. Setelah tertelan, sistercosis menemukan jalan ke usus dan menempel ke dinding usus dengan kait dan pengisap. Setelah cacing memiliki waktu untuk berkembang dan tumbuh sampai pada tahap dewasa, proglotid grafit dilepaskan dari ujung distal parasit dan melewati tinja untuk memulai siklus barunya. Nah, dalam patologi kliniknya, pada kelinci tidak ada tanda klinis yang benar-benar jelas terlihat untuk berbagai intensitas kecuali jika ada intensitas tinggi secara eksternal. Dalam hal ini kelinci terlihat lemah atau sakit. Penyakit utama yang terlihat adalah tanda-tanda gagal hati. Dalam beberapa kasus kista akan berimigrasi ke paru-paru atau otak. Kasus ini dapat menyebabkan komplikasi pernapasan atau kejang dalam kasus yang paling ekstrim. Kelinci akan mati mendadak. Untuk anjing sendiri, biasanya tidak ada tanda klinis yang terlihat untuk infeksi ringan hingga sedang. Dalam kasus yang sangat terinfeksi, anjing akan mengalami penyumbatan di ususnya. Dalam semua kasus, proglottoid akan terlihat pada tinja. Ya, untuk diagnostiknya, ketika mencari tanda-tanda pada pejamu perantara atau pejamu definitif, tanda-tanda tersebut tidak terlihat secara eksternal. Untuk inang perantara, akan ada antara 2 hingga 20 kista seukuran kacang polong yang ditemukan di dalam hati. Kista yang ditemukan memiliki satu soklek yang terbalik di tengah kista. Bentuk ini itu disebut dengan sistercosis.
yang merupakan bagian dari tahap metacestodes kehidupan, yang mana ditemukan di hati membentuk kandung kemih yang secara khusus disebut dengan Cysticercosis pisiforme untuk Taenia pisiforme sendiri. Tanda-tanda ini hanya bisa dilihat saat nekroskopi dilakukan pada kelinci saja. Saat mencari infeksi pada anjing, ada metode yang lebih mudah. Akan ada proglotit gravid dengan telur lurik terlihat pada tinja. Ini dapat ditemukan dengan menggunakan pelampung tinja pada sampel yang didapatkan dengan mudah dilakukan oleh dokter hewan. Nah, pengobatan dan pencegahannya, infeksi Taenia pisiforme sendiri sangat sulit diobati pada kelinci dan gigitan yang liar. Tetapi lebih mudah untuk mengendalikan infeksi hewan peliharaan. Salah satu cara untuk menghentikan infeksi adalah dengan mencegah anjing, kelinci, atau hewan sejenis ini memakan makanan yang liar. Anjing, kelinci, ataupun hewan peliharaan rumah lainnya biasanya jarang terinfeksi Taenia pisiformis, karena biasanya kelinci rumahan itu lebih sering diperhatikan makanannya dan kebersihannya. Tetapi infeksi dapat terjadi jika kelinci, anjing, maupun hewan lainnya yang sejenisnya dibiarkan keluar ke rumput yang terbuka. Jika infeksi sudah ada atau sudah timbul, maka gunakanlah salah satu obat ini antara lain epsiprantel, praziquantel, mebendazole, niclosamide, bunamide hidrochloride, atau fenbendazole. Ini akan mematikan stadium dewasa tetapi bukan stadium kista atau telur. Jadi mungkin diperlukan beberapa waktu perawatan. Dosis harian praziquantel selama sekitar 1-2 minggu akan efektif melawan Cysticercosis larva pada kelinci. 1 dosis niclosamide atau praziquantel bisa sangat efektif pada anjing atau kelinci. Ya, cukup sekian penjelasannya yang tadi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.